surat gitu ya. Makanya dia bikin jam juga kan. Teror itu akhirnya orang yang mau melaporkan juga mau memberikan klarifikasi, khawatir, takut. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita sebenarnya pengennya sih nggak sampai keluar, karena dari kasus sebelumnya seperti first travel ditanganin polisi, kejaksaan, pengadilan, selesai ya, asetnya diambil, akhirnya kita nggak berangkat, gigit jari. Pengennya kita nggak gitu, makanya kadang banyak yang bersikap diam itu pertama bisa tadi ketakutan. Kedua memang tadi tuh pengennya sih kalau bisa balik. Komunikasi saya terhadap masing-masing lagi iya benar. Iya. Kebetulan untuk terlapor pun di sini sudah Besoknya langsung mendukung dia. Enggak, maksudnya begini, bisa enggak? Karena kan kemarin juga saya banyak diam karena saya lebih mementingkan berangkat itu dulu jamaah. Karena kita terancam semua. Jamaah taunya tuh kita yang mengelola ini. Kalau yang ini mah nggak ada masalah. Seperti saya di Bekasi, ada yang di Cianjur, ada di Lampung, mereka yang dituntut. Makanya saya lebih baik di 2-3 bulan ini berangkat itu dulu. Nah, sekarang saya sudah waktunya, apalagi teman-teman dari Aceh sampai terakhir sampai timur lah, ingin memberikan kuasa saya untuk membuat laporan, bisa nggak? Andai kan Pak Satibi itu ciut atau sudah diiming-imingi, saya mending buat laporan baru sebagai advokasi dari mereka-mereka yang memberikan kuasa kepada saya buat laporan baru. Nggak apa-apa, saya mulainya dari mana deh? Daripada ini nanti mentok pas TV nyerah, udah nggak mau dukung, saya nggak mau berharap sama dia. Saya mending buat laporan baru. Ini ada permasalahan, gitu. Iya. Paling saya itu Pak, kemungkinan. Karena saya kemarin telepon juga Pak TV itu seakan-akan kayaknya udah dua alternatif. Bisa jadi dia takut atau dia sudah diiming-imingin. Pak, jangan Pak. Ada KC-KC kita yang tertipu. Hari ini dijadikan pengurus coba. Jadi Nela reformasi. Apa nggak dia datang bawa iming-iming? Udah ntar ini yang lola ente dah. Gitu. Nggak bisa saya berharap seperti itu. Iya. Saya cuma mencari ada nggak laporan pasar TV. Maksud saya kan karena selama ini saya ngirim surat undangan ke beliau. Karena kemarin begitu ada Polres konfirmasi ke saya, Pak, saya minta LP yang sudah masuk. Saya hubungin beliau udah susah. Untung itu ada di grup WA. Udah itu aja kita sampaikan. Tapi ya saya yang kebetulan. Gitu. Tapi nggak apa-apa karena benar-benar ada. Oh gitu. Oh gitu ya? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, siap. Makasih Pak. Korban. Tapi jangan jadi direktur. Siapa nggak tertarik coba? Direktur. Korban. Karena dia jadi direktur. Dan kemudian dia juga sering datang ke duit langsung ke jamaah. Makanya akhirnya saya tadi bilang sama Polres, saya tidak berangkat lagi. Kalau dia setuju pasti saya telepon pasti Pak Satibi ini siapa Pak? Pak Satibi salah satu korban ya dari Garut. Salah satu koordinator atau cabang ya dari Garut. Nah, dia susah, udah nggak bisa dihubungi. Ya. Sehingga tadi saya bilang saya nggak berharap dari situ. Saya ingin membuat laporan baru. Ya. Kenapa? Kalau korban itu, kalau cabang itu saya dengar waktu itu udah sekitar 3.000 ya.
Ya Pak ya. Apa? Cabang itu sampai 3.000-an ya? Iya, Oh, dari 2019. berapa tuh? Nah, tiga. Nah, mana yang sudah masuk datanya ke saya tidak kurang dari 60 M. Sarana ini dilakukan oleh Iya, Naila ini. benar. Lalu langkah yang akan Bapak lakukan Iya. ya, dalam hal ini sebagai orang yang dipercaya sebagai advokasi, Iya. langkah hukum apa yang akan Bapak lakukan? Yang pasti kalau di somasi kita kasih waktu 2 kali 24 jam ya. Bisa merespon apapun bentuknya, ya mau saya melo, mau yuk kita ketemu kapan, nah itu respon. Tapi kalau nggak ada respon sama sekali, maka kita akan melakukan pelaporan. Ya, pelaporannya banyak ya. Nah, nanti saya akan koordinasi dulu dengan para korban untuk memberikan kuasa ke saya. Jadi jangan satu persatu ya. Biar jadi saya membawa banyak korban itu mewakili mereka. Melaporkannya ke pihak kepolisian. Tinggal permasalahannya apa? Seperti misalkan kalau bicaranya penipuan, berarti bicara keuangan, berarti bicara rekening. Sekarang rekening Naila itu di mana dia daftarnya? Pak, Kalau disinyalir ada pihak Naila sendiri sudah pernah dihukum, Pak. kenapa? Disinyalir. Ya, itu saya baru dengar informasinya, belum jelas, tapi itu saya nggak peduli dengan hal tersebut. Dengan kasus yang sama. Iya, hanya itu menjadi background memantapkan saja, Memantapkan bahwa memang bahwa ini bahwasanya penipuan. emang ini penipuan, Ya, gitu aja. dan rencana Bapak ke depan adalah melaporkan Ya, melaporkan. kepada pihak Dia berwajib berwajib. agar ditindak tegas, Iya. ditindaklanjuti agar tidak ada korban lagi yang Benar. berjatuhan Iya. oleh orang-orang ini, pemain ini kan Iya, gitu betul, ya. betul. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan niat kita untuk mendatangi PT Nela Wisata Mandiri. Kebetulan kita datang ke sini mendapati kantor terkunci. Ini juga sebuah tanda, sebuah bukti bahwasanya mereka tidak punya itikat baik terhadap penyelenggaraan umroh ini dengan baik dan benar. Kita masuk ke sini bukan ingin masuk ke dalam kantor ini, jadi percuma kalau mereka untuk menggembok. Nah, karena tujuan kita bukan masuk ke dalam, tapi mengeluarkan yang di dalam untuk keluar. Artinya uang-uang yang di Naila harus dikeluarkan. Dan saya tahu juga nggak ada di sini. Ya, karenanya untuk apa saya masuk di sini? Jadi kita akan mengeluarkan apa yang di dalam untuk keluar. Pengurusnya biar kita keluarkan nanti, biar dia kembali ke jalan yang benar. Atau mereka nanti akan Masuk kita, ke dalam. atau dia malah masuk ke dalam Sel. melalui jalur hukum. Jadi motivasi saya datang ke sini adalah mewakili, saya Imam Ali Kiralibi, mewakili para korban PT Naila Sabah Mandiri yang mengalami kerugian uang sampai 60 miliar, itu pun yang tercatat di data saya. Dan mudah-mudahan, dan saya akan memberi informasi kepada PT Naila Sabah Mandiri untuk bisa menyelesaikan apa yang diamanahkan oleh Kementerian Agama, surat pertanggal 30 September 2022, bahwasanya mereka harus Kembalikan. ada dua hal di sana. Yang pertama adalah mereka harus menjalankan jamaah-jamaah yang sudah terdaftar. Yang kedua adalah mengembalikan uang yang sudah didaftarkan bagi yang mereka meminta. Untuk yang pertama kami tidak akan melakukan lagi karena ini sudah terbukti bahwa Naila adalah PT perjalanan umroh yang busuk, yang tidak baik, tidak profesional. Andaikan mereka menjalankan pun mereka tidak menanggung handlingnya, tidak ada kamarnya, tidak ada hotelnya, bahkan yang sudah berangkat di sana tidak kasih makan dan tidak ada tiket untuk pulang. Jadi yang pertama itu tidak akan kami lakukan. Yang kami lakukan yang kedua adalah refund, mengembalikan uang-uang jamaah yang sudah masuk ke PT Naila. Itu somasi kami. Kalau dalam 2 kali 24 jam tidak direspon oleh PT Naila Sabah Mandiri, maka kita akan melakukan jalur hukum. Untuk kepolisian, saya berharap bahwasanya kepolisian harus benar-benar menanggapi hal ini dengan serius. Jangankan 60 miliar, 1.000 rupiah pun itu harus segera ditindaklanjuti, karena amanat undang-undang adalah kemudian daripada itu untuk membantu suatu negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia
Jadi semua bangsa Indonesia harus dilindungi. Apalagi di dada kepolisian ada apa? Tun bakrai. Artinya apa? Nahi mungkar. Harus Jangan mencegah sampai. kemungkaran. Nggak boleh ada kejahatan. Kejahatan harus dikembalikan, harus dihilangkan di bumi ini. Jadi satu orang pun lapor, apalagi ini sudah puluhan, 1.000 lapor, apalagi ini sudah 60 miliar rupiah, maka harus segera ditindaklanjuti. Kemudian juga Kementerian Agama, saya berharap ya kalau ingin naik ibadah haji, ongkos ibadah haji itu masalah kecil. Orang Indonesia mudah, semua diupayakan. Mungkin mereka menjual tanah, menjual rumah untuk mereka bisa berangkat umroh. Mau harga seberapa pun mereka mengejarnya. Tetapi jangan lupa, di samping harganya naik, itu harus diiringi dengan fasilitas, pelayanan. Jangankan pemberangkatan ini yang kecil-kecil dalam hal umroh, ini harus Kementerian Agama memastikan bahwasanya umat Islam di Indonesia benar-benar terjamin ibadahnya. Itu harapan kami. Kemudian harapan kepada masyarakat, kenapa ini saya sampaikan sebelumnya kepada pers ya, mudah-mudahan ini disebarluaskan karena masih banyak sampai hari ini masyarakat kena korban. Bahkan kemarin 19 September masih ada yang dijanjikan untuk berangkat ya 19 Januari ya. Bahkan kemarin tanggal 19 Januari 2023 masih ada yang dijanjikan untuk berangkat umroh dan nyatanya tidak berangkat, tidak ada tiket, tidak ada visa. Jadi uang yang mereka bayarkan cukup untuk membayar hotel yang mereka tinggahi di Jakarta dengan terbengkalai tanpa makan dan seterusnya. Jadi ini saya simpulkan bahwasanya PT ini adalah PT yang sangat biadab, ya sangat zolim. Oleh karena itu, insan pers mudah-mudahan bisa menyebarluaskan ini sehingga masyarakat Indonesia ya semua bisa mengetahuinya. Cukuplah kami saja yang menjadi korban, yang lain jangan. Waspada dengan travel apapun yang menjanjikan sesuatu yang tidak masuk akal, terlebih PT Naila Safa Ahmadi. Pak, sejauh ini apakah sudah ada upaya hukum Pak untuk hal ini? Jadi langkah pertama kita hari ini adalah somasi urutannya. Ya, setelah somasi tidak ada respon, maka kita akan melakukan upaya hukum. Sebelumnya juga sudah kita lakukan, tetapi hanya parsial. Masing-masing kami melakukan individu dan akhirnya karena kemungkinan jauhnya jarak kami. Karena yang laporkan ada yang dari Garut, ya, ada yang dari Kalimantan, Banjarmasin, ya, sehingga mereka kendalanya pertama masalah tempat. Kemudian juga masalah pengetahuan dia nggak paham lah dengan hukum secara umum, sehingga ini akhirnya terkendala. Dan hari ini semuanya para cabang insya Allah sepakat akan memberikan kuasanya ya kepada tim advokasi korban Naila, dan itu menjadi satu pintu untuk melaporkan Naila ini ke hukum. Sedikit Pak, terkait korban yang sekarang ada di bandara ya, Iya. terbengkalai di bandara, ini langkah Bapak apa? Yang kami lakukan dari kemarin adalah kita benar-benar memantau dia, memastikan mereka sehat, karena ada yang 2-3 hari cuma ngopang-ngopi, hanya minum saja, tidak makan, ada yang sakit, itu kita layani dahulu. Kalau untuk memberangkatkan nantilah kita urusannya nanti, ya kan, ya dengan cara bagaimanapun. Yang penting mereka hari ini benar-benar selamat dulu. Ada yang nggak bisa pulang, nggak ada teman, nggak ada ongkos, kita coba agar mereka bisa berangkat pulang dulu, tenang dulu, ya. Itu yang bisa kita mengembalikan mereka ke kampungnya masing-masing. Iya, benar, harus kembali. Seperti ibu ini tinggalnya di Kudus, ya mereka juga susah mengontak keluarganya, kemudian juga uangnya juga sudah habis untuk macam-macam, karena kemarin travel juga minta nambah terus. Terakhir bentar nih Pak, Ya. setelah ibu-ibu korban ini dikembalikan ke masing-masing Ya. wilayahnya, langkah tegaknya nanti bagaimana Pak? Baik, jadi karena para korban ini nantinya benar-benar semuanya saya harapkan keseluruhannya memberikan kuasa kepada saya, biar itu yang akan berjalan. Mereka biarkan masing-masing di rumah, siap-siap dengan informasi apa yang dibutuhkan. Kalau kita telepon, kita bukti-bukti transfer, bukti-bukti kasutan mereka, ini mereka. Nah, kita butuh itu. Selanjutnya tim akan berjalan. Ya. Ya, oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.